Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita anugerah yang baru yang dapat kita menikmatinya, bahkan jadi satu pertolongan bagi kita untuk melakukan berbagai perkara dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini bersama-sama dalam Bread of Life kita akan mengawali hari kita dengan mendengar suara Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, perintahnya dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur, Engkau Allah yang selalu peliharakan kehidupan kami hari demi hari. Pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami satu kehidupan yang baru, yang dapat kami nikmati, yang akan menjadi satu pertolongan bagi kami untuk menjalankan berbagai rupa-rupa aktivitas dalam keseharian kami. Mengucap syukur Engkau Allah yang selalu berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan setiap hari. Tolong kami semua Sobat Messenger di dalam Bread of Life, kami mengerti akan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami didapati sebagai pelaku firman Tuhan yang setia, yang selalu mendengarkan firman Tuhan, tunduk taat dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga yang ke-11. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua setelah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 11, saya bacakan sekali lagi untuk kita semua. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah cerita Alkitab. Cerita Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani ada banyak cerita, ada banyak kisah. Dan cerita atau kisah ini digunakan agar setiap mereka orang-orang yang mendengarkan cerita atau kisah ini, mereka memahami akan pesan moral di dalamnya. Memahami tentang kehidupan yang lebih baik yang dapat mereka jalani
ketika mereka melakukan satu tindakan, perbuatan seperti yang ada dalam cerita atau kisah tersebut. Ada banyak cerita dalam kehidupan kita. Ada cerita rakyat tentang Malin Kundang, mengajarkan kepada kita sebagai anak yang harus berbakti kepada orang tua. Ada cerita binatang, kelinci dan kura-kura. Kita diajar untuk menjadi orang yang tidak lagi sombong, memandang rendah mereka yang memiliki kekurangan, tapi saling menghargai akan kelebihan dan kekurangan setiap pribadi. Ada cerita dongeng, Cinderella ataupun Putri Salju, yang mengajarkan kepada kita bahwa cinta kasih yang sejati itu mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan satu sukacita. Atau ada cerita-cerita inspirasi tentang satu tokoh, misalnya Albert Einstein, yang ketika dia masih muda, masih anak-anak, dianggap bodoh oleh gurunya, tetapi sang ibu memberikan semangat. Nah, engkau ada anak yang pandai, engkau anak yang hebat, engkau harus terus belajar dan tidak pernah menjadi putus asa. Setiap cerita-cerita ini ada satu inspirasi, ada satu pesan yang diajarkan oleh setiap penulis kepada para pendengar untuk kehidupan yang lebih baik. Ada sikap perbuatan yang harus dikerjakan supaya hidupnya lebih baik. Demikian juga dengan cerita-cerita Alkitab. Ada Daud dan Goliat. Ada Bahtera Nuh yang sangat besar ketika air bah itu melanda. Ada Yunus yang dimakan oleh ikan besar. Ada banyak cerita yang ada dalam kehidupan hari demi hari yang kita jalani, bahkan kita sering menceritakan itu juga kepada anak-anak kita. Namun satu hal yang harus kita perhatikan ketika kita bercerita tentang cerita-cerita Alkitab. Jangan sampai kita menganggap bahwa cerita-cerita Alkitab yang sering kita ceritakan, beritakan kepada anak-anak kita, yaitu hanyalah sebuah cerita untuk anak-anak. Cerita Alkitab, cerita-cerita yang ada dalam Alkitab, ketika kita membacakannya kepada anak-anak, bahkan kepada orang-orang banyak, bukan sekedar cerita, tapi ada fakta sejarah, peristiwa-peristiwa yang betul-betul terjadi dalam sejarah kehidupan umat manusia. Dan di sana Tuhan Allah yang berkarya, Tuhan Allah yang kemudian menyatakan belas kasihannya kepada seluruh umat manusia. Tuhan berbicara kepada umatnya, Tuhan berbicara kepada seluruh umat manusia akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan bagi mereka yang setia, ada berkat. Dan bagi mereka yang tidak setia, ada hukuman yang akan diterima. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, kita disadarkan kembali, diingatkan kembali bahwa cerita-cerita yang sering kita beritakan kepada banyak orang, bahkan anak-anak kita, cerita Alkitab ini bukanlah sekedar dongeng, bukanlah fiksi, tapi peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan sejarah umat manusia. Karena itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, bahkan di dalam ayat 11 dikatakan, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita semua. Bukan saja jemaat di Korintus, tapi kita semua. Paulus berikan satu peristiwa bagaimana bangsa Israel itu dipimpin oleh Musa
keluar dari perbudakan di Mesir. Di sana bangsa Israel dipimpin tiang awan dan tiang api, menyeberangi laut Teberau, dan mengalami begitu banyak kesulitan, penderitaan dan tantangan ketika mereka ada di dalam padang gurun. Ada pergumulan kesulitan yang dihadapi, tapi Tuhan Allah yang pelihara kehidupan mereka. Ini mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kita punya Allah yang setia, yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Apa yang menjadi pergumulan kita, Allah peduli dan mendengar dan berkarya menurut waktu dan kehendak Tuhan. Bahkan di dalam peristiwa keluaran ini digambarkan bagaimana hidup kita penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, kesulitan, tapi Allah itu peduli. Digambarkan bagaimana kita berjuang untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Ada kegagalan ketika kita berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tentu kita ingat bagaimana bangsa Israel itu kemudian membangun patung lembu emas. Mereka tergoda mengikuti penyembahan-penyembahan berhala dari bangsa-bangsa yang lain. Perjuangan untuk menerapkan kehendak Tuhan yang harus dialami setiap anak-anak Tuhan. Bahkan cerita Alkitab ini juga menggambarkan kepada kita bahwa dosa itu merusak kehidupan manusia, membinasakan umat manusia. Karena itu setialah kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Karena di sanalah kita belajar untuk mempercayai bahwa Tuhan Allah itu setia. Janganlah engkau bersungut-sungut akan segala kehidupanmu. Tuhan Allah dengar, peduli dan mengerti akan segala kebutuhan dan memenuhinya. Yang penting dalam kehidupan umat Tuhan adalah tetap setia kepada Allah apapun yang terjadi. Maka sukacita itu terus melimpah dalam kehidupan kita. Itulah cerita tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dalam perjalanannya di padang gurun. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, jangan abaikan cerita-cerita dalam Alkitab. Kita bisa terkejut ketika kita melihat apa yang Allah perbuat, apa yang Allah karyakan dalam kehidupan umat manusia. Kita dapat mengalami satu sukacita yang besar melalui cerita-cerita yang ada dalam Alkitab. Karena itu, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita ada dalam perjuangan untuk mengendalikan amarah kita, berjuang untuk melakukan kehendak firman Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita tergoda akan berbagai tawaran cobaan dalam dunia ini, baca kembali firman Tuhan. Ada banyak cerita Alkitab yang dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi anak Tuhan yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur, Engkau Allah yang selalu berbicara kepada kami oleh firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan dalam Alkitab. Ada banyak cerita-cerita yang dituliskan di sana. Bahkan kami menceritakannya kepada anak-anak kami, kepada orang-orang lain. Dan firman Tuhan yang sungguh punya kuasa. Cerita-cerita dalam Alkitab adalah peristiwa-peristiwa yang sungguh terjadi dalam sepanjang sejarah umat manusia. Bukan dongeng, bukan tahayul,
tapi sungguh firman Allah yang penuh kuasa, yang dapat mengubahkan kehidupan kami umat manusia yang jatuh dalam dosa. Menjadi inspirasi kami bagi anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan, untuk menjadi hamba yang setia. Berkati ya Tuhan, ketika kami ada dalam berbagai rupa-rupa tantangan kehidupan ini, kami tak lupa untuk terus membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang berikan hikmat, sehingga apa yang Kau ajarkan, kami kerjakan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Baik sikap, tutur, perbuatan baik kami, keputusan-keputusan yang kami ambil, sungguh semua didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Bagi mereka yang ada dalam pergumulan, beban berat, Tuhan Yesus akan berikan hikmat serta kekuatan untuk melaluinya. Bagi kami yang berduka dan kesepian, berikan penghiburan yang sejati dari Kristus. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk Lembaga Alkitab Indonesia di dalam menerjemahkan firman Tuhan ke dalam berbagai bahasa-bahasa suku di Indonesia, bahkan bahasa Indonesia yang terus diperbarui untuk dapat dipahami. Kau berkati setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam penata layanan, dalam pelayanan persiapan, percetakan, bahkan sampai distribusi Alkitab-Alkitab ini. Tuhan Yesus akan berikan semangat, sukacita dan kesungguhan, agar firman Tuhan, Alkitab ini dapat dibagikan kepada banyak jiwa di Indonesia ini. Dan melaluinya, firman Tuhan yang berkuasa ini mengubahkan hidup manusia. Berikan pertolongan, kecukupan di dalam berbagai rupa-rupa pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia ini. Melalui anak-anak Tuhan yang ada, kami rindu banyak jiwa dapat memiliki firman Tuhan Alkitab ini dalam berbagai rupa-rupa bahasa mereka, sehingga mereka dapat memahami dan pertolongan dari Roh Kudus. Kami serahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau pelihara bangsa dan negara kami Indonesia ini dalam keamanan, stabilitas di wilayah Indonesia. Aparat keamanan, aparat hukum saling bekerja sama bersama dengan masyarakat. Tuhan mempatahkan usaha-usaha jahat dari sekelompok orang yang ingin mengganti dasar negara kami Indonesia, yang ingin memecah belah kami masyarakat, bahkan hidup dalam satu hukum yang berbeda. Tuhan Yesus, Engkau akan hancurkan, Engkau patahkan bersama-sama dengan aparat hukum, aparat keamanan dan masyarakat. Kami bersinergi, bergandengan tangan, hidup saling mengasihi, ada kewaspadaan ketika radikalisme itu ada di sekitar kehidupan kami, dan ajar kami anak-anak Tuhan dapat melakukan Kristus yang dapat melunakkan hati banyak orang yang bersikeras. Karena firman Tuhan sanggup melunakkan hati setiap hati manusia yang penuh dengan kejahatan. Berkati anak-anak Tuhan, terus melayankan kasih dimanapun kami berada. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, hikmat, dan kekuatan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menerlangkah kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Terus setia membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, di mana anugerah Tuhan itu selalu melipat dalam kehidupan kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat passenger, sungguh kita boleh diingatkan kembali bahwa Alkitab ada otoritas tertinggi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Alkitab ada firman Tuhan, di mana Allah berbicara kepada kita, agar kehidupan kita hari demi hari didapati seturut dengan kehendaknya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.